Pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti biasa, kita sudah bersama dengan pakar hukum yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Siapa lagi kalau bukan dengan Profesor Dr. Haji Sunarno Ediwibowo, SHM Hum. Langsung saja kita sapa, apa kabar, Prof? Alhamdulillah, baik-baik. Ini penonton Surabaya TV kayaknya kangen banget nih, pengen mendengar suara dan wejangan-wejangan dari Prof Bowo lagi. Karena minggu lalu kita sempat nggak ada ya, Prof? Nggak ada, Okay. ya memang. Dan minggu ini kita hadir lagi ya, Prof, hadir ya? lagi, supaya apa, memberikan edukasi. Edukasi pencerahan hukum, oleh karena pokoknya ini masyarakat biar mengerti ya. Siap, Ya, Prof. kalau sudah mengerti hukum baru tahu sebetulnya apa sih. Semua ini ada politiknya juga ya. Iya, nggak bisa terlepas ya, Prof, antara Iya, hukum dan juga dengan politik. politik ini menjadi satu rangkaian ya. Iya, betul, Seperti Prof. gerbang gitu ya. Dorong-mendorong. Jadi nanti kita agak merepet-merepet dikit nggak apa-apa ya, Prof, ya? Ya enggak apa-apa dong, sekarang ada keterbukaan informasi publik. Oke, siap. Dan juga Prof, di studio juga sudah hadir teman-teman audiens dari UNESA, Unkas Jember, Universitas Trunojoyo yang juga nanti akan langsung bertanya-tanya kepada Prof Bowo, baik seputar permasalahan hukum, baik yang terkait topik hari ini ataupun tentang yang di luar topik. Nah, Prof, kita ini akan bicara tentang pilkada nih, Prof. Seperti yang kita ketahui nih, saat ini kan kita sudah masuk masa kampanye para calon kepala daerah, yaitu mulai tanggal 25 September sampai 23 November 2024. Bila dikaitkan dengan kondisi politik Indonesia saat ini, menurut Prof Bowo, bagaimana situasi pilkada saat ini, terutama kan di pilkada Jatim dan pilkada Surabaya? Kalau Jatim, Surabaya ini alhamdulillah ya. Yang kalau gubernur sih ada rivalnya. Ada rivalnya. Tapi kalau Surabaya kelihatannya kota kosong. Oke, kita kupas satu-satu nih, Prof. Iya, Kalau yang di dulu? Jatim nih, kan ada 3 calon dan 2 calon di antaranya itu memang yang satunya sudah petahana, satunya memang Bu Risma yang memang sudah punya nama yang cukup terkenal. Tapi di Surabaya nih, Prof. Kalau Prof Bowo melihat hal ini akan menjadi persaingan yang pelik nggak, Prof? Ya. Tapi kalau ada sesuatu yang namanya rival, ada yang berhubungan bukan satu orang, 3 orang, ini kan cukup seru gitu loh. Dalam arti demikian. Jadi tidak hanya satu, tapi kalau seperti ini kan nggak diduga-duga, ya kan? Lah nanti menilai elektabilitas tinggi, ya toh, yang lainnya tinggi dan sebagainya. Tapi nanti itu kan hanyalah satu prediksi. Kita bicara prediksi ya. Kalau prediksi bisa iya, bisa enggak. Tapi nanti faktanya bagaimana nantinya ya pada waktu pencoblosan kan itu. Masih lama ini. Sudah mulai nih kampanye sekarang ini. Nah, kalau misalnya di Jatim sendiri, Prof Bowo melihat kebutuhannya seperti apa sehingga apa yang harus ditawarkan oleh calon-calon gubernur ini kepada masyarakat Jawa Timur nih? Iya, sebetulnya masyarakat nggak antusias untuk kena lelahnya ya. Ada pilpres, semuanya rentetan di tahun ini ya, Prof. DPR, Oke. ya toh. Ya. Kemudian sama ini ada gubernur, ya ada bupati, ada wali kota, semua ini sebetulnya lelah itu. Masyarakat sudah lelah sebetulnya. Ya toh hasilnya ya memang apa yang diharapkan ya nggak bersesuaian, itu yang menjadi persoalan. Toh rakyat atau masyarakat itu nggak sebetulnya kalau dianus ya kelihatannya bicara seperti itu enggak, cuman hanyalah tim sukses, tapi nggak menarik seperti dulu lagi. Apa Soalnya faktor yang menyebabkan itu, Prof? lelah bawahnya awis. Ya contohnya coblosan DPR ya toh, coblosan presiden, ya ini coblosan gubernur, coblosan bupati, coblosan wali kota, ini kan semua itu, sorry ya, kelihatannya toh jadi masyarakat. Apa yang diharapkan kan nggak ada. Faktor lelahnya memang karena yang dicoblos banyak semua rentetan tahun ini seperti pilpres dan lain-lain, atau jangan-jangan ada faktor lain seperti nanti milih habis itu setelah udah menduduki jabatan ternyata tidak memberikan aspirasi dari masyarakat, malah aspirasi dari kepentingan partai, kepentingan diri sendiri, bahkan mungkin kepentingan keluarga, atau mungkin lelahnya juga ada faktor itu, Prof? Pertanyaan sudah terjawab. Sekarang masyarakat itu contohnya kota kosong itu apakah suatu contohnya kedaulatan yang tertinggi dari rakyat kan? Betul. Rakyat kan nggak diikutkan, tapi partai kan.
Sekarang yang dominasi kan partai. Contohnya ada Kim plus dan sebagainya, koalisi dan sebagainya. Ternyata nggak bisa merekomendasi, makanya ada kotak kosong. Berarti apa? Rakyat ini tidak diperlukan sebetulnya. Cuma diperlukan pada waktu coblosan. Oke. Kalau sudah mencoblos dan sebagainya, ternyata apa yang diharapkan. Jadi kepinginnya kita negara demokrasi, ya kan? Ternyata enggak ini. Oke. Kalau demokrasi itu kan negara kan ada sesuatu yang oposisi, ya toh, harus ada rival, harus ada itu. Kalau tenang-tenang ya kembali aja ke dulu. Undang-Undang Dasar 45. Jadi menurut Prof. Iya. Bowo memang kedaulatan tidak di tangan rakyat karena yang bisa menawarkan calon-calonnya memang hanya partai, Prof. ya? Iya. Jadi masyarakat hanya dibutuhkan untuk nyoblos, itu pun yang dicoblos adalah pilihan yang sudah disuguhkan oleh partai, seperti Partai itu. sudah. Tapi disuguhkan dan sebagainya. Ya ada nih nggak seru gitu loh. Ini kan nggak seru kan? Tapi kan kemarin putusan MK sudah diturunkan ambang batas jadi 7,5%, Prof. Jadi tidak bagus. terlalu memberatkan. Akhirnya Tidak. ada partai yang mungkin suaranya tidak terlalu besar bisa mencalonkan sendiri. Itu sudah lumayan nggak, Prof? Lumayan, tapi seharusnya andai kata tidak ada putusan ya MK 70 ya kalau nggak salah, itu mungkin bagian dari koalisi gitu ya. Oke. Jadi sebetulnya kita bicara demokrasi itu nggak demokrasi loh. Kalau kita renungkan, kalau kita pikirkan, kalau demokrasi itu kan rakyat itu mempunyai hak sepenuhnya kan, Oke. bener nggak? Kalau sekarang nggak ada ini dan sebagainya, apa sebagainya. Nah ini yang menjadi persoalan adalah partai itu harus ada keputusan nantinya. Jangan sampai koalisi itu maksimal. Katakan Jakarta itu berapa, Surabaya, Koalisi gendut Jakarta. ya, jadi banyak partai-partai Banyak besar. partai. Terus bagaimana kalau yang Oke. lainnya tidak diberikan kesempatan untuk mencalonkan kan? Oke. Kalau nggak diberi kesempatan untuk mencalonkan apa artinya? Oke. Ya biar aja kan acu tak acu kan nantinya. Oke, ini menarik, Prof. Nanti kita akan bicara lebih lanjut tentang koalisi gendut. Tapi tadi Prof. Bowo sudah Ya. berbicara juga tentang kotak kosong. Seperti yang kita ketahui, kalau di Surabaya ini Eri Cahyadi dan Armuji nantinya akan melawan kotak kosong. Kalau Prof. melihat seperti apa nih, Prof? Apakah ini adalah suatu bentuk demokrasi yang sehat juga, atau ada peran bentuk kegagalan dari partai-partai untuk membina kader-kadernya sehingga kenapa tidak ada satupun partai yang mengajukan calon sendiri? Ya itulah pertanyaan sudah terjawab bahwa kader-kadernya apa yang menjadi satu persoalan ketika berkampanye, ada banner, ada dan sebagainya. Ternyata nggak ada itu. Kalau Surabaya ya, Surabaya ini kita kembali lagi ya. Nomor 2 dari setelah Jakarta kan Surabaya. Kalau seperti ini kelihatannya nggak seru. Ini bukan demokrasi kalau kotak kosong itu. Apanya yang dicoblos? Karena tidak disuguhkan pilihan ya, Pak. Nggak disuguhkan pilihan, jadi tidak ada sesuatu yang menarik. Apa milih APBD? Kalau kotak kosong nggak usah anggaran APBD yang untuk mengusung tentang kepala daerah ini, ya usah dong. Nanti diputuskan aja, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi sebetulnya Prof. Bowo melihat seberapa besar peluangnya suatu calon apabila melawan kotak kosong tuh, peluang menangnya tuh apakah besar atau belum tentu juga sebetulnya? Kalau peluangnya, kalau sampai kotak kosong menang, waduh, berarti apa? Berarti rakyat itu harus diberi kedaulatan. Jadi harus memilih tentang hubungannya dengan siapa yang disajikan, siapa yang dipamerkan, siapa yang dicoblos. Berarti kalau nanti sampai menang kotak kosong, berarti rakyat inilah yang penting diberikan satu kedaulatan, diberikan satu kekuasaan untuk memilih pimpinannya kan gitu. Kalau misalnya yang terjadi adalah masyarakat memilih kotak kosong, itu artinya mungkin bisa disamakan dengan masyarakat memilih untuk tidak memilih. Setuju nggak? Masyarakat tidak memilih, karena masyarakat tahu, oh iya ya, ternyata kotak kosong. Kalau kotak kosong berarti saya nggak memilih atau nyoblos, enggak ya.
Kan begitu. Seakan tidak ada pilihan gitu loh. Oke. Demokrasi kan ada pilihan. Meskipun disajikan saat ada penyajian satu, meskipun kalah tidak apa-apa. Asalkan mewarnai demokrasi. Mewarnai tentang apa yang menjadi salah satu tujuan ketika lengsernya Presiden Soeharto, sehingga bentuk demokrasi, memilih bukan memilih tentang berhubungannya DPR. Kalau dulu DPR kan bisa hanya 45 bisa memilih wali kota, tapi sekarang kan rakyatnya. Tapi kalau rakyat gak diberi pilihan, nah itu rakyat nanti akan bertanya, ya apa sih gak beri pilihan, apa artinya kita nyoblos, kan begitu. Bisa-bisa ya agak apa ya, enggan lagi, aduh ya untuk apa ya. Tapi Prof Bowo setuju ya kalau misalnya yang tersaji dalam pilihan masyarakat ternyata hanya satu calon, apakah itu juga ada kontribusi dari bentuk kegagalan kaderisasi partai? Ya berarti partai nggak, apa artinya membentuk satu kaderisasi dan sebagainya, ternyata nggak maju partainya. Nggak bisa menjugukan calon-calon pemimpin kepada masyarakat. Minimal kalah menang itu nggak ada masalah kan itu. Semua kan dicoba. Kalah menang nggak apa-apa. Oke, Prof, tapi kalau semisal nih kita ngomongin in case di Surabaya, Eri Cahyadi dengan Armuji ini, kalau misalnya ada partai lain yang mengajukan calon lain nih Prof, sementara yang dilawan ini adalah Eri Armuji yang memang sudah petahana, menjabat 5 tahun dan elektabilitasnya cukup tinggi, sehingga mungkin saja ada hitung-hitungan partai yang merasa nanti saya malah jangan-jangan buang-buang duit nih kalau mencalonkan orang, karena kayaknya kemungkinan menangnya juga agak kecil. Gimana nih Prof kalau melihat seperti itu? Akhirnya memutuskan untuk oke, kita bikin koalisi gendut, semua partai memborong untuk mendukung hanya satu calon. Seperti apa nih Prof? Saya dulu berani nyalonkan gubernur zamannya Pak Imam. Kalah enggak apa-apa. Untuk mewarnai demokrasi meskipun saya tahu kalau kalah. Saya ini pernah mencalonkan gubernur. Gubernur di mana Prof? Jawa Timur. Oh, oke. Kalah juga. Tapi tidak apa-apa kan. Keberanian kan harus berani. Namanya Surabaya. Harus jiwa patriot, memberikan satu kontribusi, memberikan satu warna, memberikan suatu contoh bahwa inilah warna-warni demokrasi ya Prof iya. Ya. Oke, jadi kalau Prof Bowo melihat dengan adanya fenomena kotak kosong tidak hanya di Surabaya, tetapi kalau secara data memang menurun, tapi meningkat juga Prof karena beberapa di daerah di Jawa Timur ada 5 wilayah juga yang nantinya akan menghadapi kotak kosong, salah satunya juga di Surabaya. Kalau menurut Prof Bowo, faktor yang paling besar yang menyebabkan kenapa banyak sekali kotak kosong yang ada di Pilkada tahun 2024 ini apa nih Prof? Ya, memang adanya koalisi tadi, impuls tadi, koalisi tadi. Contohnya seperti itu. Seharusnya ya koalisi ya 50-50 lah, separuh-separuh ya. Jangan semua koalisi. Kalau semua koalisi ya boleh saja, tapi untuk mengkritisi ketika suatu pemerintahan ya daerah, kementerian pemerintahan pusat, kalau nggak ada kritisi berarti nggak maju dong. Orang dikritik itu supaya maju kan itu. Jangan dikritik isu merasa dia itu waduh kok begini ya. Ya jangan bicara maksud lah. Ya kita negara hukum soalnya. Semua diatur oleh hukum. Pemilu 10 2016 dan undang-undang yang lainnya, aturan yang lainnya kan diatur. Semua diatur oleh hukum. Oke, Prof, ini kan teman-teman kita yang sedang menonton baik di TV ataupun di studio itu juga mungkin adalah teman-teman yang baru pertama kali ingin mengikuti pilkada. Jadi mereka mungkin masih ada yang bertanya-tanya, kira-kira kalau misalnya calon yang disuguhkan hanya calon tunggal dan lawannya kotak kosong, dan semisal yang menang adalah kotak kosong, apa yang akan terjadi? Siapa yang akan memimpin? Nah, tapi tahan dulu Prof. Tapi karena ada itu ya, sorry ya.
nanti berarti kan ada 1 tahun lagi atau berapa nanti ada pemilihan kan, berarti kegagalan juga. Oke, nah itu akan Prof Bowo jelaskan nanti kepada teman-teman dan juga pemirsa Surabaya TV yang sedang menyaksikan. Tahan dulu ya Prof, karena nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Tetap bersama kami di Hukum di Mata Bowo. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Nah Prof, tadi sesuai pertanyaan yang terputus tadi nih Prof, kan teman-teman mungkin ada yang belum tahu kalau calonnya calon tunggal dan melawan kotak kosong, dan apabila skenario-nya yang menang kotak kosong, apa yang terjadi Prof? Ya sama dengan menampar itu, sampai menang kotak kosong menampar. Yang ditampar siapa nih Prof? Ya calon Erik Cahyadi sama calonnya, itu partainya, itu, ya. semuanya. Partainya semuanya ditampar itu, tahu ya? Sebetulnya itulah, apalagi audiensi kan belum pernah menyoblos ini, ya kepingin, keinginan kan antus kepingin, wah nyoblos ini, karena ada keinginan itu ada itu, tapi dengan keinginan ada, mencoblos ternyata apa ya, mohon maaf, sepertinya keinginannya itu putus ya, pupus gitu loh, yakin saya. Kalau contohnya mahasiswa ya, generasi muda itu sebetulnya pengen nyoblos. Kalau nyoblos kotak kosong, pupus harapannya itu, takut ada khawatir nanti lebih baik nyoblos kotak kosong atau enggak nyoblos. Itu yang harus dipikirkan itu. Oke. Prof, perspektifnya ke sana nantinya. Tapi kalau misalnya yang menang adalah kotak kosong, lalu pemimpinnya siapa Prof? Nah, nanti ditunjuk dari pusat dong. Ditunjuk dari pusat? Dulu di pusat. Dari Mendagri ya, Prof? Iya, Mendagri menunjuk siapa. Lah itulah dengan keputusan Mendagri. Itu ada aturannya. Ada aturannya. Jadi kalau memilih kotak kosong dan yang menang kotak kosong sama saja dengan kita menyerahkan kepada pemerintah pusat untuk memilihkan siapa yang memimpin kita, seperti itu ya Prof ya? Berarti kegagalan pemilu. Kegagalan pemilu. Ya. Kegagalan demokrasi. Kegagalan demokrasi. Oke, Prof, ini kan KPU telah mencatat ada 5 daerah di Jawa Timur yang akan melawan kotak kosong, yaitu ada Kota Surabaya, Pasuruan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Trenggalek. Kalau menurut prediksi Prof Bowo ini, apakah kotak kosong itu punya peluang menang untuk di beberapa daerah itu? Ya, itu adalah apa yang saya prediksikan, bahwa kalau ada kepupusan, kekecewaan pemilih, ya kan, ternyata dia tahu bahwa loh, kok kedaulatan kok enggak ada ya. Kedaulatan itu rakyat di tangannya kan, bukan partai gitu loh. Itu nanti kecewaan itu nanti akan bisa terjadi. Kotak kosong bisa menang kalau berpikir apa yang saya sampaikan. Nanti kan ada pertanyaan dari audiensi mahasiswa semua. Masa muda sudah mau nyoblos tahun ini, ternyata kotak kosong, tentunya itu. Kotak kosong. Oke, tapi apa yang dibahas oleh politisi, oleh partai, oleh tokoh-tokoh, ternyata nggak bersesuaian kan? Loh, bisa gini. Segala sesuatu seharusnya ini kedepannya ini harus tidak terulang kembali adanya koalisi, ya semua harus dibatasi. Oke. Jangan sampai koalisi semua kayak KUR itu. Ada mungkin Prof caranya untuk membatasi supaya koalisinya nggak gendut numpuk di satu paslon aja? Ya nanti dibatasi, nanti akan bisa di MK kan itu. Atau mungkin ada regulasi yang perlu dirubah mungkin Prof ya? Dan setelah ini saya ngomong ini akan dirubah. Informasinya seperti itu.
Oke. Kenapa? Karena bicara masalah kotak kosong. Wah, kalau kotak kosong, koalisi dan sebagainya, apa artinya definisi demokrasi? Apa artinya implementasi dari demokrasi? Apa artinya kita menyebut demokrasi, merdeka, merdeka? Gak merdeka. 79 tahun loh ya. Kita bicara merdeka. Gak merdeka. Contohnya seperti ini kan, gak merdeka. Oke. Iya kan? Berarti dengan adanya banyaknya kotak kosong ya di Pilkada 2024 ini artinya diharapkan ada regulasi yang memang dirubah supaya ke depan tidak ada koalisi-koalisi gendut yang hanya mengerucut mendukung kepada satu paslon saja. Seperti itu ya Prof ya? Ini ngadopsi kolonial ini sebenarnya. Ngadopsi kolonial seperti ini. Kalau ada penunjukan ini sudah. Atau jangan-jangan bisa nggak Prof ada skenario yang memang ditujukan supaya semua partai mendukung satu paslon saja, tujuannya untuk menjegal agar tidak ada paslon lain yang bermunculan? Itu namanya gak demokrasi kan itu. Ini gak demokrasi. Berarti kolonial itu. Penjajah kan. Penjajah politik sebetulnya. Demokrasi di tangan partai berarti Partai. Prof. Kalau di tangan partai, loh nanti masyarakat kecewa. Ngomong, ndaki ternyata hasilnya ya Tidak sesuai. nol besar. Prof, ini kalau kita bicara ya soal desain surat suara untuk pilkada calon tunggal, desainnya tuh hanya memuat 2 kolom yang terdiri atas 1 kolom yang memuat foto calon dan 1 kolom yang untuk tidak bergambar. Ada yang mengatakan desain ini tuh berpotensi membingungkan pemilih dan seolah-olah mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tunggal. Gimana nih Prof kalau melihat hal ini? Oh itu enggak boleh, aturannya enggak boleh mengarahkan, enggak boleh ada sesuatu. Apa perlu ada desain yang dirubah Prof? Apa desainnya perlu dirubah Prof? Nah ini kotak kosong desainnya bagaimana? Jangan sampai mengarahkan ya semua KPPS, BPS dan sebagainya mengarahkan bahwa nantinya diarahkan milih yang ada gambarnya lah. Ini enggak boleh itu, larangan itu. Enggak boleh mengarahkan biar nantinya masyarakat itu bebas memilih. Termasuk memilih kotak kosong itu adalah hak demokrasi. Hak demokrasi. Karena sajikan 2 kan, ada kotak kosong, ada gambarnya, ya toh. Ya. Kalau kotak kosong digambarkan gambar saya aja lah nggak apa-apa kotak kosong. Meskipun nggak anu, kan nggak apa-apa toh. Gambar saya kan? Iya. Oh, gambarnya Prabowo aja nih. Digambar kono ae. Template biar apa? Biar menarik. biar itu loh ada suatu seninya. Oke, jadi seperti ya harusnya kalau kotak kosong nggak ada seninya kan? Desainnya harus ada dirubah ya Prof ya, supaya tidak ada seolah-olah penggiringan supaya memilih kepada calon tunggal. Itu sebetulnya jangan sampai ada penggiringan seperti itu. Kalau digiringan itu nggak boleh tuh. Nggak boleh ya Prof ya. Nggak boleh supaya ada suatu sara, ada sesuatu yang berhubungan dengan tapi kalau di kotak kosong nggak bisa untuk mengkritisi dan sebagainya. Tapi ya aman. Kalau kotak kosong aman pemilu, yakin saya. Oke. Karena nggak ada sesuatu yang berhubungan. Jangan bicara menjelek-jelekan paslon, jangan mengerdilkan, jangan sampai ada yang hubungannya mengintimidasi. Saya nggak ada, aman. Kotak kosong itu aman dalam pemilu. Benar. Aman dan memang boleh dipilih kah? Ya Prof ya? Iya boleh, kalau sudah dipilih di ruangan pemilih kan bebas. Oke. Nggak ada yang tahu. Nggak ada CCTV kan. Oke, Prof ini boleh ya Prof kita kasih kesempatan sama teman-teman audiens yang sudah hadir di studio. Kita ada perwakilan dari beberapa universitas, dari teman-teman dari UNESA, Universitas Trunojoyo, UNER dan Unkas Jember yang hari ini sudah hadir dan mau bertanya-tanya langsung kepada Prof Bo baik seputar topik pilkada hari ini ataupun tentang di luar topik. Boleh ya Prof kita kasih waktu? Silakan pertanyaan pertama, waktu dan tempat kami sediakan. Tentang di luar topik. Boleh ya? Nama saya Fian dari Universitas Trunojoyo. Prof kita kasih waktu. Prof, seperti yang dikatakan sebelumnya kan beberapa wilayah di Jawa Timur ini akan calon tunggal ini akan menghadapi kotak kosong dalam Prof kita kasih waktu. Dan seperti yang dikatakan sebelumnya mulai tanggal 25 September lalu ini sudah dimulai masa kampanye. Dan yang ingin saya tanyakan adalah
apakah kotak kosong ini bisa berkampanye saya Brian, dan siapa yang akan mengkampanyekan kotak kosong ini? Oke, terima kasih. Wah, ini pertanyaan Terima menarik kasih, sekali, menarik Prof. ya. Apakah kotak kosong bisa berkampanye? Karena mengingat juga kotak kosong bisa dipilih, harusnya juga bisa berkampanye. Begitu nggak sih, Prof? Atau seperti apa nih, Prof? Stan Gondol yang ngampanyekan. Jadi Gimana kotak nih, kosong Prof? bagaimana bisa mengampanyekan? Oke. Siapa yang mengampanyekan? Partai mana yang mengampanyekan? Tapi di Surabaya ada gerakan yang memang gerakan karena memprotes adanya calon tunggal, tidak ada rivalnya, akhirnya ada gerakan dari masyarakat. Oke, kita coblos kotak kosong. Kalau menurut Prof Bawah seperti apa? Boleh. Kenapa? Karena merasa kedaulatannya dipangkas. Kita bicara konstitusi, Mas Fian ya, pasal 1, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ya kan? Kedaulatan di tangan rakyat. Kalau rakyat ini kan dikebiri, dipangkas ya, otomatis ada gerakan. Loh, gerakan ini boleh. Boleh kan? Sah aja ya kalau Sah misalnya saja, rakyat sah saja, rakyat boleh memilih kotak kosong. Kena kepupusan tadi, oh dia ya, saya ternyata dibegal ya, kan itu bisa saja. Arti kiasan, prediksi dan sebagainya, waduh, ini ada pembegalan demokrasi ini kan. Oke. Mahasiswa lebih paham, masyarakat lebih paham. Kenapa paham? Ya ada hukum di mata Bowo. Dengan adanya hukum Iya. di mata bawah bisa memberikan edukasi ya, Prof? Edukasi kepada boleh. teman-teman Surabaya Ada TV, ya? gerakan itu boleh. Boleh. Tadi loh saya katakan ada gerakan boleh, itu hak rakyat, Termasuk hak berdaulat itu memilih boleh. kotak kosong juga termasuk hak demokrasi ya. Oh iya dong, demokrasi. Ya 3-0, tapi saya nggak ada gambarnya ya. Oke. Di gambar apa ya? Enaknya apa nih kalau menurut Prof Bowo nih? Saya nggak bisa ngomong gambarnya apa. Nggak menarik itu loh. Kalau dilihat itu kan nggak menarik, kotaknya itu nggak ada gambarnya. Kotak kosong, kayak apa ya? Wagu gitu loh, iya kan? Kotak kosong bentuknya apa? Saya baru pertama kali loh ini. Oke. Tahu kalau ada kotak kosong ini apa sih bentuknya? Mungkin Prof Bowo ada sedikit masukan kepada tim KPU nih, seperti apa nih, Prof? Ya, lain kali tim KPU itu seharusnya ditunggulah biar ada calonnya ya. Kalau nggak ditunggu calon-calonnya, ya otomatis kotak kosong. Kotak kosong itu menggambarkan bahwa pesta demokrasi gagal. Tapi kemarin sudah ada perpanjangan waktu, Prof, dari KPU supaya diharapkan ada calon-calon lagi yang mendaftar. Tapi ternyata dengan adanya perpanjangan waktu tidak ada juga yang mendaftar, Prof. Apakah memang mungkin karena waktunya ketika MK mengeluarkan putusan itu terlalu mepet, sehingga mungkin partai-partai tidak siap untuk mempersiapkan calon-calon yang akan dimajukan? Atau seperti apa faktornya, Prof? Kalau partai ini sudah hal-hal yang demikian itu sudah profesional, partai lo ya. Lah, keinginan untuk mencalonkan ya calon tunggal katakanlah ya, independen kan, ini terbatas pada KTP, pengikutnya berapa. Akhirnya syarat independen menjadi terlalu sulit untuk digapai. Untuk digapai, menggapai itu agak susah. Harus ada persyaratan-persyaratan. Oke, berarti ada regulasi tentang pencalonan Iya. calon yang dari individu tidak dari partai itu harusnya dipermudah lagi ya, Prof? Ya. Supaya memperbanyak calon-calon yang akan disuguhkan untuk dipilih oleh masyarakat. Sebetulnya itu. Harusnya seperti itu. Sebetulnya menunda nggak ada masalah. Cuman hanyalah Surabaya. Surabaya ini kalau dibanding dengan lain tuh menariknya Surabaya loh ya. Kenapa, Prof? Apa yang paling menarik di Surabaya? Tapi ditahan dulu, Prof, karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Hukum di Mata Bowo.
Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang ya Prof, teman-teman yang dari berbagai universitas ini sudah hadir sebagai audiens dan punya banyak pertanyaan nih Prof sepertinya. Boleh ya Prof, langsung di segmen ketiga ini kita kasih waktu buat mereka. Nah, ini namanya demokrasi, terbuka. Oke. Masa kalah dihukum di Mata Bowo aja ada demokrasi? Iya, dibuka dan terbuka kan gitu. Gak ada yang disembunyikan kan gitu. Ini gak ada sesuatu yang harus, memang inilah yang namanya fair. Kenapa? Karena kalau kita bicara masalah yang berhubungan dengan adanya pesta demokrasi, ya tentang semuanya itu janganlah. Ya contohnya jangan bicara harus menang gitu. Jadi bagaimana ya ada rasa keadilan, ada rasa keseimbangan, ada manfaatnya, dan semuanya itu kan seperti itu. Oke. Esensi dari sesuatu ya tentang kehidupan demokrasi kan seperti itu. Oke, boleh Prof ya kita kasih pertanyaan Oke, ya Prof, silakan monggo. pertanyaan pertama. Baik, terima kasih. Saya Sasa Biladia Patimran dari Universitas Erlangga. Saya ingin bertanya, Prof. Di Pilkada Jatim saat ini yang mencalonkan diri untuk maju di kursi kepemimpinan Gubernur Jatim ada 3 Serikandi, yaitu Bu Kofifa, Bu Risma, dan Bu Lulu. Ketiga kandidat ini sangat kuat dan memiliki kelebihan masing-masing dalam kinerja selama menjabat. Seperti Bu Risma memiliki popularitas yang baik di Surabaya, dan Bu Kofifa memiliki pengalaman yang mumpuni sebagai gubernur, serta Bu Lulu yang aktif dalam isu-isu sosial dan mempunyai visi inovatif dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Serta juga ada kekurangan dari kandidat tersebut, seperti dari parpol yang mengusung beliau, beberapa kritik terkait implementasi program yang dianggap kurang optimal dan pengalaman yang terbatas. Nah, banyak pertimbangan dari masyarakat untuk memilih para kandidat tersebut. Menurut Prof Bowo sendiri, bagaimana kita dapat menyikapi kandidat Pilkada Jawa Timur saat ini agar memastikan pilihan kita tidak salah, dan siapa kemungkinannya berhasil maju dan mendapatkan kursi kepemimpinan Gubernur Jatim nantinya? Terima kasih. Oke, Wah, terima pertanyaannya kasih. Baik sekali nih Prof pertanyaannya. iya, saya bukan jurukam ya. Oke. Tapi yang jelas nantinya ini kita gak bisa meremehkan segala sesuatu. Kalau sudah kehendak Allah nggak bisa apa-apa. Itu hanya itu aja kalau saya. Mungkin tips buat Prof buat teman-teman yang baru pertama kali ikut Ini- pilkada. Seperti apa seharusnya dalam memilih pemimpin itu Prof? Ya mengayomi semua dong. Kalau bisa ada program satu. Kalau bisa bukan hanya SD, SMP, SMA yang dibebaskan untuk pembayaran ya, SPP-nya. Tapi kalau bisa UKT-nya juga dibebaskan. Itu yang Oke. menarik. Nah, ini Iya kan? teman-teman kayaknya senang nih. Loh iya dong. Apalagi sempat ada rencana UKT tahun depan naik. Kalau menurut Prof Bowo urgensinya seperti apa nih Prof? Sedikit aja nih Prof, nyentil-nyentil. Ya kapan itu saya memberikan perkuliahan guru besar ya. Itu saya sebut ya. Keputusan itu akhirnya masyarakat, baik rektorat, baik semuanya, akhirnya keputusan dari kementerian ya, Kementerian Pendidikan, akhirnya dicabut. Nah ini kan UKT naik. Karena rame-rame kemarin ya, Rame-rame Prof. diunjuk rasa, ya. Harus ngomong dong. Tapi akhirnya tidak dibatalkan, hanya ditunda, Prof. Jadi Ya. pasti akan naik, tapi waktunya tidak tahu kapan, seperti itu. Ya biasa. Kalau ada kesenyapan baru, ya sunyi-sunyinya baru nanti naik itu ya begitu. Tapi kalau sudah sesuatu yang seperti itu, wah ini sebetulnya hanya satu. Kalau bisa UKT-nya itu juga ya bebas lah. Bebas UKT ya, Prof ya. Jadi gini loh ya, saya bukan memberikan suatu propaganda ya. Hal-hal ini memang pendidikan itu paling utama. Kalau anggaran pendidikan, ya mohon maaf nih, baik APBN, baik APBD, untuk pendidikan, inilah yang namanya pemimpin. Hanya itu aja. Ya, sama itu korupsi harus diberantas. Kemudian rakyatnya harus memang makmur, sejahtera. Itu aja kok sebetulnya. Nah, kalau kita hitung-hitung tentang masalah yang berhubungan dengan kalau kita korupsi tidak ada di Indonesia ini, cukup kok untuk UKT. Bener. Karena korupsi itu berapa triliunan. Nah, oleh karena itu sebetulnya memilih itu jangan sampai memilih yang nantinya ujung-ujungnya sudah dipilih, sudah menggunakan anggaran APBD. Nggak taunya juga korupsi. Wah, 2 kali lagi negara
negara dirugikannya gitu. Oke. Tapi yang itu saya nggak bisa karena gak juru kampanye siapa ya sebetulnya tiga itu. Ya melihat itu yang bisa menilai adalah mohon maaf ini mahasiswa itu tidak ada punya kepentingan sebetulnya. Kalau antara ini saya kembalikan kan uji materi 23 nomor 23 24 nomornya ini ya. Uji materi 70 uji MK judicial review kan itu. Sebetulnya yang untuk balik ini mau diangkat ini. Siapa? Kaisang ini sebetulnya loh, punya tujuan loh. Ternyata kok MMA padahal MK ini yang untuk menguji tentang di bawah undang-undang kan. Di bawah konstitusi dan undang-undang kan. Akhirnya demikian. Ini kan apa? Berarti carut-marutnya hukum ya ini nanti kedepannya tantangan bagi pemerintah yang akan datang jangan terulang kembali seperti ini. Oke, Demikian. tadi Prof Bos sudah sempat singgung tentang Kaisang ya, Prof. Sedikit aja mungkin, Prof, karena yang kemarin sedang rame-rame ada kasus gratifikasi jet pribadi nih, Prof. Ada pendapat yang berbicara ya seharusnya tidak masuk gratifikasi karena Kaisang itu bukan pejabat publik. Kalau Prof Bowo melihatnya seperti apa sebetulnya, Prof? Tahu? Tanur, anak DPR yang kemarin? Bukan. Siapa itu? Yang anaknya pajak itu siapa itu? Oh ya, Rafael Alun. Rafael Alun. Itu kan anaknya. Akhirnya kena bapaknya kan? Itu kan hampir sama kan? Oh, oke. Iya kan? Paham, Prof. Sekarang naik jet. Seperti kayak gitu ya. Wah, miliar ya. Gak main-main ya. Tapi nebeng. Saya nebeng aja di sini. Nebeng itu hanya nggak langsung PP ya, tapi ya itulah nantinya biar Rafael apa tadi? Rafael Alun ya, Prof. Rafael ya? Alun? Yang kasus yang lalu ya di pajak. Itu bisa. Prof. Oke. KPK bisa. Jadi Kenapa nggak bisa? Yang ini juga ada kemungkinan ya, Prof ya? Ini saya prediksikan bahwa kalau dulu waktu undang-undang KPK keluar dulu itu independen. Oke. Tapi sekarang di bawah eksekutif. Jadi saya kira prediksi saya nonsen, impossible. Kalau berani KPK seperti itu. Oke, tapi ini menarik, tapi nanti akan pembahasannya akan panjang sepertinya akan kita buatkan episode sendiri minggu depan mungkin ya, Prof ya. Oh, iya. Nanti kita akan lanjutkan dulu ya, Prof ya, ke pertanyaan teman-teman. Boleh ya, Prof? Silakan. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Nailam Zabil Alia dari Universitas Erlangga. Kembali lagi ke masalah calon tunggal dan kota kosong, Prof. Iya. Menurut Profesor, dengan calon tunggal seperti di Surabaya ini, apakah kampanye masih menjadi agenda penting? Karena pada akhirnya pilihan yang ada itu tinggal antara RI Armuji dan kota kosong. Menurut Profesor bagaimana? Ya kalau sampai nanti kita kembali lagi ya, kalau sampai lagi ini nggak bisa mengkalkulasi, memprediksikan, ya toh, memberikan satu yang berhubungan antitesa ya, ini nggak bisa. Kalau sudah kehendak Allah, kota kosong akan menang. Tapi ada faktornya, sudah ada gerakan bagaimana kedaulatan rakyat ini mendukung kota kosong. Kan berarti sudah tahu sebetulnya. Saya tahu, tapi yang jelas kalau apa artinya kita bicara masalah kampanye, apa artinya kalau ada kota kosong itu, nggak usah kampanye dong. Ini kan dengan kampanye kan uang negara, APBD harus keluar kan. Tapi kemana kalau itu mau kemana ini lawannya kota kosong? Kelihatannya nggak ya. Jadi Prof mau mengatakan sebenarnya kalau melawan kota kosong seperti buang-buang anggaran, seperti itu, Prof. Apa? Kalau melawan kota kosong seperti buang-buang anggaran, seperti itu. Iya dong, kalau gitu untuk apa? Langsung diangkat aja enggak masalah kan? Nggak usah sekalian gitu Nggak ya, usah Prof. sekalian buang-buang diangkat. Nah, inilah. Nah, ini baru adalah sesuatu yang terburuk menurut pandangan saya bahwa Surabaya ini ada kota kosong ini hubungannya daerah ini sudah tidak mampu berdemokrasi, tidak mampu, baik partainya tidak mampu mencalonkan
pilihannya. Oke. Untuk apa mendirikan suatu partai kalau kadernya nggak disajikan, Disajikan kepada masyarakat untuk jalankan menjadi kepala disajikan daerah. kepala daerah. Berarti kan nggak mampu. Oke. Kalau nggak mampu apa artinya? Kegagalan kaderisasi intinya ya Prof Iya ya? dong. Oke, siap. Prof, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Bagus. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriana dari UNESA. Ingin bertanya, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pilkada dengan pasangan calon tunggal dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Terima kasih. Oh ya, tadi terima kasih Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya, Ya, Mbak pertanyaannya Fitri. bagus. Ya nanti, ya kalau saya sebetulnya perlu aturan ini, koalisi dan sebagainya ini harus di-MK-kan. Oke, ada regulasi yang harus diubah. Regulasi harus diubah. Tapi yakin setelah ini nantinya info akan dirubah. Jadi tantangan ke depan, pemerintah ke depan harus mengubah tentang adanya kotak kosong ini. Oke. Koalisi ya yang berhubungan dengan koalisi plus koalisi dan sebagainya ini ya boleh, tapi harus membatasi koalisi. Jangan sampai memberikan kebebasan seperti ini. Sehingga apa? Carut-marutnya demokrasi nantinya dilihat oleh negara yang lainnya. Ini kan nggak bersesuaian itu loh. Nggak bersesuaian bahwa sebetulnya contohnya ya kalau kita membandingkan dengan negara Amerika. Ini kan demokrasinya di sana kan. Kita buat satu pola-pola di sana, ngadopsi di Amerika kalau kita demokrasi. Ya kan? Ternyata enggak pernah itu. Ada pemilihan hanya satu. Oke. Enggak ada itu. Enggak pernah ada. Nah itu contohnya seperti itu. Artinya ada saran dan kritik pedas dari Prof Bowo ya terhadap Bukan pedas lagi, ini harus ini, yang harus dibentuk oleh KPU. Semoga ke depannya tidak ada koalisi-koalisi gendut lagi, harus dibatasi Dibatasi. supaya masyarakat bisa disajikan dengan banyaknya calon-calon yang Iya bisa enggak. dipilih. Maksud saya dalam arti nanti ke kotak pemilu ini, ya toh, nanti pemilihannya kan ke kotak. Matanya supaya nggak sepet gitu loh. Iya kan? Kalau matanya sepet gimana? Satu, coba. Apa enaknya siaran aja ya, sendiri aja ya. Kan nggak ada sesuatu yang menarik itu loh. Iya. Nggak Ya. menarik ya, intinya Nggak kurang menarik. warna-warni lah demokrasinya. Iya. Boleh lah Prof, kita kasih waktu lagi ya Prof buat Oh teman-teman boleh bertanya. kalau bisa. Silakan waktu dan Monggo. tempat kita harus silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya Najwa Ironisa dari Universitas Airlangga. Sebelumnya saya izin bertanya di luar topik hari ini, Prof. Oh udah apa-apa. Oke. Akhir-akhir ini media Indonesia ini sedang ramai sekali terkait kasus salah satu anak selebriti, yaitu kasus anak di bawah umur yang terlibat dalam hubungan seksual dan aborsi. Nah, menurut Prof Bowo, bagaimana seharusnya hukum Indonesia ini menanggapi kasus tersebut untuk memastikan perlindungan hak-hak mereka sambil mempertimbangkan aspek hukum dan moral yang ada? Terima kasih. Terima Iya, itu kasih. bagus tuh ya. Oke Prof, mungkin yang ramai-ramai kemarin itu loh Prof. Jadi anak di bawah umur itu sebenarnya secara hukum kalau pacaran sampai melakukan, mohon maaf, sampai berhubungan itu bisa dikenakan sanksi hukum nggak? Iya. Jelas ya Prof itu? Masih, tapi yang dikasih sanksi yang laki dong. Yang lagi. Yang oke. laki kan kuat. Kalau perempuan kan lemah, gemulai, lembut. Jadi yang kena adalah lakinya. Undang-undang tentang perlindungan anak. Perlindungan anak di bawah umur. Iya, itu moral dan sebagainya. Lalu untuk yang masalah aborsinya sendiri, apakah ada sanksinya juga baik yang mengaborsi atau dokternya? Dokternya kena. Apalagi yang diaborsi adalah anak di bawah umur dan Ini dokternya kena. Oke. Aborsi itu kita bicara secara teknis, apapun bentuknya harus ada keputusan. Pertama, seorang dokter umum itu tidak bisa melakukan hal yang aborsi. Kecuali dokter obgyn, spesialis obgyn ya. Itu pun harus adanya satu rapat, satu gagasan terbuka, apakah ini ada hubungannya nantinya ketika diaborsi, kan semua itu melindungi dari bayinya. Nah, dan orang tuanya, ibunya.
ada dua persoalan, aborsi provokatus atau aborsi kriminalis, aborsi tadi, atau aborsi tentang berhubungan dengan kesehatannya. Oke. Jadi Kalau tidak bisa kesehatan sembarangan tidak ada ya, Prof? masalah. Jadi tidak bisa sembarangan. Tapi yang jelas, ini jelas pertama adalah ini yang laki-laki harus diproses dulu. Oke, pasti Nanti akan diproses ya, proses, Prof ya? oh proses. Terus baru ibunya nanti bagaimana. Ini keputusan adalah keputusan dari etik yang dimaksud kedokteran. Oke. Jangan gak segampang apa yang balik. Terus bagaimana pertanggungjawaban ini, Oke. medisnya. Oke, mungkin sedikit singkat sebelum kita closing ya, Prof. Ya. Kalau misalnya mereka itu konsepnya sebetulnya berpacaran, Prof. Jadi suka sama suka, tapi kalau yang berhubungan itu adalah anak di bawah umur tetap. Kena. Oh, oke. Meskipun suka sama suka itu kena, makanya Itu tidak berlaku ya, Prof, tentang enggak berlaku. Oke. Enggak berlaku ini. Kena ini. Oke. Yakin saya. Kena, yang laki kena. Oke. Gak main-main tuh. Minimal 5 tahun itu. Oke. Nah, ini kayaknya ada yang ketar-ketir nih. Baik, terima kasih ya Prof Bowo untuk waktunya sudah memberikan edukasi kepada masyarakat, penonton setia Surabaya TV terkait pilkada, dan juga tadi ada pertanyaan terakhir di luar tentang pilkada. Terima kasih Prof. Dan juga untuk teman-teman yang sudah hadir di studio dari teman-teman Universitas Trunojoyo, UNESA, Unkas Jember, dan juga UNER. Terima kasih sudah hadir untuk langsung bertanya-tanya kepada Prof Bowo. Baik pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih. Dan kita seharusnya tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Angel pamit undur diri. Salam Surabaya TV.